Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Rombongan mahasiswa yang sedang kuliah kerja nyata atau KKN di Pesawaran tenggelam di sungai. 3 diantaranya ditemukan tewas. Puluhan penjudi sabung ayam di Lampung Selatan kocar-kacir melarikan diri ke sawah saat digerebek polisi. Sidak dapur umum pengelolaan makanan bergizi gratis di Tulang Bawang diwarnai pelarangan wartawan meliput. Puluhan warga Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, Selasa pagi bergotong royong membersihkan lingkungan pemakaman umum dan jalan menuju pemakaman. Hal tersebut dalam rangka untuk memberikan rasa nyaman bagi para peziarah kubur yang biasanya ramai saat menjelang bulan Ramadan. Rumput liar di lingkungan pemakaman disingkirkan. Sementara itu, perbaikan jalan tidak hanya dilakukan secara manual, tapi juga dengan menurunkan alat berat ekskavator. Jalan tanah bergelombang diratakan dan yang berlubang ditimbun. Kegiatan ini seluruhnya dibiayai warga secara swadaya. Menurut warga, kegiatan ini juga sebagai simbol toleransi antar umat beragama, sebab banyak juga warga non-muslim yang ikut bergotong royong. Kita bersih-bersih makam ini inisiatif sendiri atau ada perintah dari desa gitu? Ini prinsip bersama untuk semua warga. Warga ya, ini kepedulian kita juga Pak ya? Ya. Untuk saudara-saudara kita yang mau ziarah ini. Ya, betul. Tapi kita untuk kepercayaan agamanya apa Pak? Untuk kepercayaan kita agama Katolik. Katolik, tapi ikut andil. Memang ada juga keluarga kubur sini Pak. Ada. Tapi memang setiap tahun. Ya, Enggak, maksudnya setiap tahun kalau ada ziarah kubur ini ikut juga. Bersih-bersih juga Pak ya? Jadi ini persiapan Pak, dan ini semua gotong royong dari semua elemen masyarakat di lintas agama, semuanya yang punya makom di sini semua gotong royong, semuanya swadaya. Termasuk alat berat ini Pak ya? Ya, ini alat berat ini punya warga, gotong royong swadaya semuanya. Tapi sebelumnya ini emang becek apa seperti apa sih Pak jalan ini Pak? Ya, kondisinya seperti ini. Ini pengalaman tahun-tahun yang lalu kita tidak cukup menampung warga yang ziarah, maka inisiatif untuk tahun ini sebelum ziarah kita perbaiki fasilitas yang ada. Saat menjelang Ramadan dan Idul Fitri, warga Sidorejo memiliki tradisi ziarah secara berjamaah dengan dipimpin seorang ustadz. Mereka menggelar doa bersama di tengah makam. Asep Sepullah melaporkan dari Lampung Timur. Datangnya bulan Ramadan 1446 Hijriah disambut sukacita oleh warga dan para pelajar di Lampung Utara. Mereka membuat aneka kegiatan untuk memeriahkannya. Di antaranya pada Selasa siang, warga dan ratusan siswa sekolah taman kanak-kanak atau TK menggelar karnaval marching band di sepanjang jalan dalam kota. Mereka menempuh perjalanan sepanjang hampir 2 km yang dimulai dari halaman kantor bupati dan berakhir di Taman Sahabat Kota Bumi. Selain menumbuhkan keberanian tampil di depan umum bagi anak-anak TK, kegiatan tersebut juga untuk menanamkan rasa cinta kepada agama Islam dan menyambut bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Ikut apa sih? Gimana perasaan kita, seneng nggak? Kita sudah berapa lama sih ikut latihan drum band ini? Setiap hari.
Antusias kita ya. Alhamdulillah untuk antusiasnya luar biasa ya Pak, apalagi anak-anak semangat, seneng gitu karena mau pawai, termasuk yang drum band gitu Pak. Persiapannya sendiri udah berapa lama? Persiapannya tuh kita mulainya dari awal bulan, jadi setelah jalan-jalan kita langsung latihan gitu. Alhamdulillah cepat gitu anak-anak nangkepnya. Sulit nggak sih Bu? Untuk Ya. ngelabin anak-anak ini untuk ikut masuk? Ya awalnya sih karena memang kita udah biasa ya Pak di dunia pendidikan anak usia dini. Ya kalau kita sih enggak sih Pak. Alhamdulillah anaknya nurut-nurut semua gitu. Karnaval berlangsung meriah dan mendapat antusiasme tinggi dari anak-anak serta masyarakat yang turut menyaksikan. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Ada pemandangan yang berbeda di SMA Negeri 10 Bandar Lampung yang jarang ditemukan di sekolah lain. Ya, pihak sekolah menyediakan lahan perkebunan dan kolam ikan di halaman sekolah yang dikelola oleh para murid yang tergabung dalam organisasi siswa sekolah atau OSIS. Di halaman sekolah dibangun lahan perkebunan untuk menanam berbagai sayuran seperti bayam merah, kangkung hingga sawi. Lalu kolamnya diisi untuk pembesaran ikan nila. Selain bisa belajar berkebun dan membudidayakan ikan, keuntungan lainnya adalah suasana sekolah yang tambah asri dan sejuk. Di sini ada sayur kangkung, bayam merah, pakcoy, dan sawi juga. Masih ada daun kemangi juga. Senang banget. Ini ya. Sekolah jadi lebih asri dan penghijauan juga gitu. Dan melihatnya juga sangat bagus banget karena adanya fasilitas perkebunan gini kan. Jadi kita kalau misalnya memang ada observasi atau apa itu udah banyak bahan-bahannya. Menurut pihak sekolah, pembuatan kebun sayur mayur dan kolam ikan tersebut bagian dari menerapkan edukasi ketahanan pangan kepada siswa. Hal tersebut juga bisa jadi pengalaman tersendiri bagi siswa yang tinggal di kota. Karena sekarang pemerintah sedang menggalakkan konsep ketahanan pangan dan kita ingin mengambil dari sisi edukasinya, sisi pendidikannya, bahwa ketahanan pangan sesungguhnya bisa dicermati, bisa dibaik dan bisa kita usahakan. Untuk mendukung itu semua, tentu kita tetap concern, tetap fokus, sekaligus juga mendukung program pemerintah, tapi kita mengambil bagian yang lain dari situ. Yang menariknya adalah ternyata anak-anak kita itu tidak begitu banyak paham tentang aneka ragam jenis sayuran yang ada. Yang dia paham ya kangkungnya biasa-biasa saja lah. Ternyata setelah kita gali, informasi kita cari, sayuran itu beragam cara dan cara memproduksinya juga sederhana. Seperti di sekolah kita ukuran hanya 8 kali 12 meter. Tapi kita bisa setting, kita desain untuk beraneka ragam macam sayuran supaya jenis sayuran dipahami, kecilnya juga dipahami, dan kita juga ingin mengajarkan kepada anak bagaimana memproduksi ini. Yang sekolah berharap pembelajaran bercocok tanam tersebut bisa diterapkan para siswa di rumahnya masing-masing, meski hanya menggunakan media pot sebagai pengganti tanaman bunga. Dengan cara itu, setidaknya hasil panennya bisa dimakan sendiri sehingga dapat mengurangi pengeluaran orang tuanya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya, Ade Anissa, beserta tim redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.